Dalam rangka mempromosikan komoditas dan potensi dari kabupaten seluruh Indonesia, Apkasi bersama dengan Kaukus Pembangunan Lestarinya, yaitu Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL, menyelenggarakan eksekutif dialog Daerah Bangkit melalui Kemudahan Investasi Hijau Indonesia. Agenda ini diadakan khususnya dalam rangka menyongsong perhelatan G20 di Indonesia yang akan menjadi momen bagi Apkasi dan LKTL untuk berkontribusi membantu upaya peningkatan daya saing daerah dan meningkatkan kapasitas daerah agar lebih mampu mengakses peluang insentif pendanaan dan investasi hijau yang berguna untuk mengembangkan daerah secara lebih berkelanjutan. Eksekutif dialog ini merupakan rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2022 di Jakarta Convention Center. Dalam rangkaian acara ini akan diisi sesi coaching klinik untuk membekali dan memfasilitasi kabupaten dalam berdaya saing. Acara ini dilaksanakan bersama Forum Aksi Kolektif Yurisdiksi, Kemitraan, serta berbagai pihak dengan tujuan mempertemukan perwakilan kabupaten dan pihak lintas sektor untuk berbagi pengalaman tentang gotong royong, membangun ekosistem pemungkin berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk memajukan yurisdiksi. Acara yang pertama, sambutan dari Bapak Dr. Adnan Purihta Ihsan SHMH selaku Sekretaris Jenderal Apkasi yang juga sebagai Bupati Goa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Dr. Indra Darmawan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ibu Sinta Kamdani, Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kadin, yang sama-sama kita hormati dan banggakan seluruh Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan banggakan Dewan Pengurus Lingkar Temu Kabupaten Lestari, yang saya hormati dan banggakan Mitra Kerja Apkasi, Tropical Forest Alliance, dan Partnership Kemitraan. Yang saya hormati dan banggakan para panelis dari Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UMKM dan UKM, dan Bappenas, Yayasan Kehati, dan lain-lain, rekan-rekan Bupati, Pak Bupati Siak, dan seluruh peserta eksekutif dialog yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga sama-sama kita bisa menyelenggarakan acara eksekutif dialog sebagai rangkaian dari kegiatan Apkasi Otonomi Expo yang kita laksanakan pada tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, Apkasi Otonomi Expo yang kita laksanakan tahun 2022 ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Apkasi ini berketujuan untuk bisa daerah-daerah mempromosikan apa yang menjadi produk unggulan yang ada di daerah masing-masing untuk bisa betul-betul dipromosikan sehingga produk unggulan tersebut bisa diterima secara nasional di seluruh Indonesia.
kami yakin dan percaya setiap produk unggulan yang hadir dari daerah, lalu kemudian produknya itu sukses, memiliki pasar yang baik di Indonesia, maka itu pasti akan memunculkan usaha-usaha baru yang ada di daerah. Ketika usaha-usaha baru ini muncul di daerah, maka itu pasti akan berkontribusi pada pembukaan lapangan pekerjaan. Dan apabila lapangan pekerjaan itu terbuka seluas-luasnya yang ada di daerah, maka tentu itu akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan juga angka pengangguran yang ada di daerah-daerah masing-masing. Sehingga apabila daerah itu kuat, provinsinya kuat, maka yakin nasionalnya pun juga pasti akan kuat. Oleh karena itu melalui Apkasi Otonomi Expo ini, kami betul-betul mengajak seluruh daerah yang ada untuk bisa mempromosikan apa yang menjadi produk unggulannya. Sehingga insya Allah mendapatkan pasar yang baik, bukan hanya di daerahnya masing-masing, tetapi juga akan mendapatkan pasar untuk skala nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, sekedar menyampaikan laporan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tahun lalu di saat COVID-19 masih tingkat penularannya masih tinggi, Apkasi telah terus melaksanakan expo atau pameran. Kalaulah tahun lalu yang berpartisipasi dalam Apkasi Otonomi Expo hanya 112, tahun ini meningkat pesat dari 416 kabupaten seluruh Indonesia, ada 247 kabupaten yang berpartisipasi dalam Apkasi Otonomi Expo 2022 ini. Ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi itu sudah kembali bergulir, dan kita harapkan dengan hadirnya Apkasi Otonomi Expo ini terjadi akselerasi ekonomi yang baik, sehingga ini bisa berkontribusi pada kebangkitan ekonomi yang saat ini digagas oleh Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, Apkasi Otonomi Expo ini juga merupakan kontribusi daerah, para kabupaten seluruh Indonesia untuk bersama-sama mendukung presidensi G20, G20 yang akan dilaksanakan pada tahun ini di Bali. Sehingga kita harapkan Apkasi Otonomi Expo ini tahun 2022 ini merupakan kontribusi daerah untuk bisa mensukseskan G20 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 ini. Kita harapkan betul-betul daerah mampu mempersiapkan dengan baik, sehingga insya Allah investasi itu selalu datang di daerah yang kita cintai bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, Bapak Deputi dan Ibu Sinta yang kami hormati, kami berharap dengan dilaksanakannya eksekutif dialog pada siang hari ini membuka wawasan kita bersama, dan juga kita harapkan dalam dialog ini tercipta sebuah referensi-referensi baru, dan juga tentu ada pembicaraan antar daerah dan juga pusat, sehingga ada investasi yang masuk di daerah. Dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, daerah sangat membutuhkan yang namanya investasi. Kalaulah investasi masuk di suatu daerah, maka tentu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga tentunya mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan, dan kita berharap mendapatkan informasi dan penjelasan tentang peluang dan harapan daerah dengan adanya kegiatan eksekutif dialog yang kita laksanakan pada siang hari ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi para peserta dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Terima kasih.
Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adnan Purihta Ihsan selaku Sekjen Apkasi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi 1 eksekutif dialog dengan tema peluang, peran, dan harapan pemerintah daerah terhadap KTT G20. Sebagai narasumber, Bapak Indra Darmawan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM, Ibu Sinta Kamdani, Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi, dan Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia. Dan acara ini akan dipandu oleh Bapak Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Sekjen Apkasi, Pak Adnan yang juga adalah Bupati Goa. Kami juga di sini ada Bupati Siak juga. Dan Bapak Ibu Bupati sebagai pengurus dan anggota Apkasi dan juga para mitra kerja dari LTKL, dari Kadin Indonesia dan juga Bapak Ibu semua yang kami hormati, mungkin para kepala OPD dari kabupaten-kabupaten, terima kasih pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya Bapak Ibu sekalian, karena ini jam-jam rawan ini. Tapi kayaknya karena temanya menarik, mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Nah, di sesi pertama ini kita sangat menarik sekali karena kita akan membahas masalah G20. Nah, kita tahu bahwasanya kita menjadi tuan rumah ya KTT G20 dan tentu memang ini menjadi salah satu momentum bagi kita karena pengakuan kita menjadi negara G20 adalah merupakan pengakuan besar dari dunia. Karena di Asia baru kita yang bisa menjadi presiden G20, Nah tentu mungkin banyak kabupaten-kabupaten yang selalu bertanya nih Pak Indra, Bu Sinta. Nah ini kan para kepala daerah ini dikirimin logo G20, disuruh dipakai ya kan, dipasang dalam setiap kesempatan. Nah cuman ingin mengetahui kira-kira apa sih sebenarnya nih yang akan didapatkan daerah-daerah nih. Perannya apa, harapannya apa. Nah ini kita ingin dapat informasi nih ya dari sisi investasi karena kita tahu bahwa saat ini kan program berbagai side event G20 itu udah bergulir nih ya, dan saat ini kalau nggak salah di daerah Sumatera Utara ada Women G20 kalau nggak salah ya, di sana bergulir juga. Nah ingin diketahui nih dari sisi investasinya, dari sisi peluang usahanya apa kira-kira yang manfaatnya. Kalau untuk nasional udah pasti tahu lah, ya kan. Nah supaya nanti Bapak Ibu Bupati, para kepala OPD ini mengetahui bahwa dengan acara ini kembali ke daerah masing-masing sudah memahami bahwa oh iya kita harus support, kita harus dukung G20 ini karena memang sangat bermanfaat untuk Indonesia, terutama peluang-peluang investasi dan peluang usaha di daerah. Nah untuk itu dari sisi investasi dulu nih Pak. Dari sudut investasi dulu kira-kira bagaimana potensi apa yang harus dimanfaatkan terutama dari daerah-daerah menyangkut dengan peluang investasi dalam forum G20 ini. Nah untuk itu kita akan mendengarkan dari Deputi Perencanaan dari BKPM Pak Indra. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sampai kemarin sore Pak Menko konfirm mau hadir dan juga Menteri Investasi. Tapi tiba-tiba siang ini harus ratas di istana. Jadi mau tidak mau ya kita harus kita harus memaklumi karena ekonomi global sedang tidak kondusif. Ya pemerintah harus setiap saat harus tanggap melihat kondisi ekonomi global. Jadi kalau mendadak ratas juga kita maklumi. Jadi untuk itu kita ingin mendengarkan dulu ya dari Deputi BKPM dulu dari sisi investasi, momentum kita untuk kita manfaatkan untuk meningkatkan arus investasi Indonesia dalam forum G20 ini. Untuk itu kita beri kesempatan ke Pak Indra dulu nih, silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Salman.
Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca di mana-mana yang terkait sama G20, warnanya merah gitu kan. Itu selalu ada slogannya recover together, recover stronger. Jadi pulih bersama, pulih lebih kuat. Dari apa? Dari pandemi. Dari berbagai macam peristiwa yang melanda di dunia ini, di mana kita harus pulih. Dan pulihnya itu akan lebih kuat kalau bersama. Itu pesannya dari G20. G20 saya pikir semua juga sudah paham gitu ya. Kumpulan dari 19 negara plus satu kawasan Uni Eropa. Itu mencerminkan sekitar hampir 80% dari GDP dunia. Jadi itu sendiri sudah potensi. Bayangkan kalau 19 raksasa ekonomi itu, plus satu kawasan yang juga raksasa juga, itu bekerja sama, berkolaborasi dalam suatu forum ekonomi. Bayangkan potensi dan dampak yang bisa kita dapat. Dan potensi itu sudah terlihat sebenarnya dari apa yang kita lihat sehari-hari dalam hal realisasi investasi yang ada di negara kita dan di negara lainnya dan di daerah kita masing-masing. Jadi slogan recover together, recover stronger itu diturunkan ke berbagai macam turunannya. Ini saya ingin mengantarkan dulu Pak konteksnya. Ada bicara soal 3 hal, arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Nah, mari kita fokus ke yang hijau dulu, yaitu transisi energi berkelanjutan yang kita bicarakan dari tadi pagi mungkin di forum ini. Ini diturunkan menjadi pembicaraan tentang isu prioritas investasinya apa. Jadi dunia ini sedang bergerak ke arah recovery, ke arah pemulihan. 2020 itu tahun survival. 2021 itu kita pulih. 2022 itu tahun di mana kita benar-benar harus menyesuaikan. Jadi berbagai macam potensi, investasi terutama, itu harus kita manfaatkan. Nah G20 inilah forumnya. Di sini kita menjadi ketua kelasnya. Kita punya keuntungan untuk mengarahkan agenda, kita bisa memimpin persidangan, kita bisa memimpin diskusinya, menuju satu tujuan utama dari sebuah organisasi multilateral, yaitu membangun konsensus. Jadi itu dulu Pak Sarman, Ibu dan Bapak sekalian. 80% dari GDP dunia diwakili oleh grup ini. Apa saja itu? Pastinya banyak sekali. Di forum-forum kemarin Pak, bulan Mei, di Solo, di forum G20, kami juga mengajak beberapa teman dari daerah. Terus kami pamerkan di sana apa yang dilakukan oleh Indonesia di daerah Indonesia. Tujuannya adalah supaya memberikan inspirasi bagi negara-negara lain bahwa Indonesia ini patut dilihat. Apanya? Potensinya. Apanya? Peluangnya. Peluang apa? Peluang investasi. Hal yang kecil tapi besar. Kami mengundang dan memamerkan perikanan ikan gabus di Siak. 20 delegasi plus 10 negara lain yang diundang, itu tidak pernah terfikir punya inisiatif seperti di Kabupaten Siak. Kami terangkan juga Kabupaten Siak ini 3 atau 4 tahun yang lalu, itu juga
kabupaten terbaik di bidang investasi. Boleh kita tepuk tangan untuk teman-teman. Selesai acara itu, hampir 20 negara di dunia itu tahu Siak, dan mereka ingin tahu lebih dalam dan bertanya, kira-kira potensi investasi lain apa ya? Bisa nggak kita difasilitasi ke sana? Jadi mereka melihat dulu, oh ini tuh, dan melihatnya itu bukan hal-hal yang mengawang-awang Pak, langsung ada. Memangnya apa istimewanya perikanan ikan gabus itu? Oh, ya itu bisa diproses menjadi albumin. Itu baik juga untuk imunitas tubuh. Dan segala macam yang menaikkan imunitas tubuh, itu hits banget saat ini, di masa pandemi ini. Dan yang lebih penting lagi itu adalah, itu mengurangi kebakaran hutan di lahan gambut. Itu yang mereka, oh iya. Yang kelihatannya kecil seperti itu rupanya bisa di negaranya nggak pernah ada. Jadi ini ada inspirasi, lalu juga ada potensi investasi. Ini merupakan duta atau informasi yang baik untuk forum yang baik Pak, bagi daerah untuk menggali investasinya. Jadi kami tinggal menunggu nih, nganter delegasi ke sana Pak. Juga di beberapa daerah yang kemarin kita ajak. Antara lain Solo sebagai tuan rumah. Solo menjadi tuan rumah yang tadinya kurang dilirik oleh investasi. Sekarang ada dari produsen baterai listrik. Sudah merancang beberapa langkah untuk berinvestasi di daerah tersebut. Jadi forum itu kita pahami, kita olah, kita pamerkan sesuatu, ujung-ujungnya adalah investasi realnya datang. Itu Pak, kira-kira sebagai pengantar kami Pak. Terima kasih Pak Indra. Jadi intinya bahwa memang forum G20 ini akan sangat dapat kita manfaatkan dengan baik untuk menggali peluang-peluang investasi yang ada di daerah, begitu ya, dengan keunggulan-keunggulan lokal yang ada. Dan memang informasi promosi seperti Expo ini sangat dibutuhkan. Ya, dan kita lihat tadi hampir sekitar 18 duta besar yang hadir. Ya, dubesnya yang hadir, tapi atas perdagangannya tadi sama ekonominya banyak juga yang hadir. Jadi yang berfoto tadi ke depan itu hanya dubesnya. Artinya bahwa memang mereka ingin melihat peluang-peluang investasi yang ada di daerah. Nah, disinilah tugas pemerintah kabupaten, terutama berbagai dinas terkait, apakah itu dinas pertambangan ya, mungkin pariwisata, ya untuk dapat menggali dan menginformasikan peluang-peluang investasi yang ada di daerah masing-masing. Nah, kita bicara dari investasi tapi dari sisi bisnisnya nih. Nah, kita ingin tahu nih dari Kadin, karena Bu Sinta ini kebetulan juga adalah ketua B20, ya B20 Kadin yang saat ini agak jarang di Indonesia. Kemarin di Bali, ya berputar terus, ya. Jadi istimewa Apkasi bisa menghadirkan Bu Sinta. Gitu. Karena kalau ketua umum Kadin itu agak umum. Kalau G20 bicara G20 di Kadin, Bu Sinta. Nah, udah keliling kemana-mana. Nah, Ibu Sinta mungkin bisa memberikan informasi nih. Kira-kira dari sisi usaha, potensi apa yang bisa dimanfaatkan oleh daerah? Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih Bung Sarman. Mungkin pertama-tama saya juga apresiasi sekali ini Apkasi mengundang kami di sini untuk sedikit memberikan informasi lebih jauh mengenai G20 dan B20. Dan ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman semua ya, karena memang kalau kita lihat
apa sih sebenarnya manfaat daripada presidensi G20 ini. Kalau di luar negeri sih kita top banget, semua oh presidennya itu udah Indonesia, oh Indonesia. Tapi masih ada yang nanya loh, Indonesia tuh di mana? Indonesia di mana? Oh Indonesia itu Bali ya? Masih ada saja yang kayak seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya yang utama, karena kalau kita lihat G20 itu kan sebenarnya platform multilateral ya. Jadi adalah 20 negara yang setiap tahun hosting bergantian bertemu untuk membicarakan aspek ekonomi dunia ya, dan itu setiap tahun ada. Tahun lalu itu Italia, tapi kebetulan Covid jadi semuanya dilakukan online. Tahun ini Indonesia, tahun depan adalah India dan berikutnya Brasil. Nah, jadi sebenarnya sebagai multilateral itu mereka tentu punya proses yang berjalan karena outcome-nya adalah nanti komunike hasil daripada G20. Nah, B20 sendiri ini adalah Business Engagement Group daripada G20. Jadi semua yang namanya CEO, pemimpin-pemimpin bisnis dunia itu adanya di B20. Jadi kalau G20 itu isinya pemerintah, jadi semua kepala negara dari 20 negara itu di G20, kemudian ada working group dari pemerintah. Sementara di B20 ini tahun ini Kadin diminta untuk melaksanakan B20 di mana kita adalah tuan rumah. Jadi B20 juga punya gugus tugas di berbagai sektor, di berbagai area. Tapi yang utama adalah objektifnya sebenarnya memberikan policy kebijakan, jadi kebijakan usulan kebijakan kepada pemerintah yang nantinya akan menjadi outcome juga untuk pemerintah. Tapi di sini yang agak berbeda tahun ini adalah kalau semua kan pasti tahu presiden kita. Presiden Jokowi itu nggak pernah mau mengikuti sesuatu yang cuma normatif. Dia bilang waktu di Italia, ngapain sih ini cuma bicara-bicara policy. Apa konkretnya ini, apa hasilnya? Jadi kita sudah diberikan pesan utama oleh presiden, ini mesti ada hasil outcome yang konkret. Adalah legacy buat Indonesia itu apa? Sebagai tuan rumah daripada G20, B20. Oleh karena itu, selain daripada policy recommendation atau usulan kebijakan yang disampaikan oleh B20, kami juga ada yang namanya legacy project. Apa itu legacy project? Legacy project itu adalah hal-hal yang disepakati oleh kalangan bisnis yang kemudian hal ini yang akan menjadi outcome yang konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah di G20 melalui presidensi Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ini kan formal daripada proses di dalam G20, B20. Tapi yang paling utama kami selalu diingatkan, yang paling utama bahwa presidensi Indonesia ini harus bisa memanfaatkan Indonesia sebagai tuan rumah. Apa itu artinya? Artinya adalah memang tadi nomor satu kita mesti bisa menarik lebih banyak investasi ke Indonesia dengan adanya sekarang kita Indonesia sebagai tuan rumah bisa memamerkan apa yang kita miliki. Nah ini saya rasa suatu hal yang paling penting. Jadi kita definisi saya selalu ditanyakan, apa sih sebenarnya definisi suksesnya? Suksesnya bukan hanya kita bisa mengeluarkan suatu komunike yang luar biasa, tapi juga Indonesia sebagai tuan rumah itu bisa menarik investasi sebagai tuan rumah. Nah ini yang saya rasa mungkin yang berkepentingan teman-teman rekan-rekan di daerah semuanya. Kalau kita ngomongin investasi itu adanya di mana sih? Investasi ya adanya di tempat-tempat di mana Bapak Ibu ini memimpin gitu. Nah tugas kita adalah ya kita harus mempersiapkan proyek-proyek yang mau ditarik untuk mendatangkan investasi ini. Jadi yang utama adalah persiapan daripada proyek-proyek di daerah yang kita carikan investornya ini untuk masuk. Dan ini memang sesuatu yang butuh juga kita mesti melihat apa sih yang dilihat dan dilirik oleh
investasi asing. Nah, disinilah juga peran utama daripada Kadin, karena kami ingin memfasilitasi bagaimana apa sebenarnya sektor-sektor yang dilihat dan dilirik oleh investor asing. Apa yang membuat mereka tertarik? Kenapa Indonesia? Kenapa enggak Vietnam? Kenapa enggak Thailand? Kita negara-negara tetangga kita itu banyak kompetitor buat Indonesia. Kita selalu dikatakan oleh presiden juga pernah selalu mengatakan, kenapa sih kok Vietnam bisa narik lebih banyak dari Indonesia? Nah, sekarang semenjak Pak Bahlil jadi Menteri Investasi, ternyata investasinya Indonesia yang bisa tarik luar biasa, sampai berapa persen Pak Indra? Sudah lebih daripada, sekarang aja sudah lebih daripada 40% ya. 40% ya, luar biasa. Jadi kita tepuk tangan dulu nih buat Kementerian Investasi yang kerjanya luar biasa. Tapi kita tetap harus memikirkan adalah kompetitif dan daya saing kita. Investor siapapun yang akan masuk, kita pun sekarang jadi tuan rumah, dia akan tetap melihat kenapa Indonesia, ada proyek apa di Indonesia yang punya daya tarik lebih daripada proyek yang disampaikan oleh negara lain atau negara kompetitor kita. Nah, jadi saya selalu mengatakan ini adalah pekerjaan kita sama-sama. Ini nggak bisa dilaksanakan cuma sama pemerintah. Oke, G20 bisa heboh dengan segala macam. Tapi kalau mau narik investasi, bisa pemerintah cuma narik sendiri. Kan nggak mungkin. Pemerintah butuh kita semua. Butuh dukungan daripada pelaku usaha di daerah di seluruh Indonesia. Karena proyek-proyeknya itu ada di kita. Kita yang harus menyiapkan proyek-proyek itu untuk bisa mendatangkan investasi. Jadi saya selalu mengatakan, Pak Aksyad selalu mengatakan ini adalah Indonesia Incorporated. Kalau kita ke luar negeri, kalau kita itu datang sebagai G20, kita mengatakan this is Indonesia Incorporated. Di mana pemerintah, pengusaha, dan masyarakat ini kita bersama-sama. Kita datang bersama-sama. Makanya kami nih, saya memang jalan di Indonesia karena kita tuh tugasnya roadshow terus keliling-keliling ke negara-negara di G20 maupun negara-negara mitra lainnya untuk kita bisa mempromosikan. Kita punya G20, kita punya B20 di Indonesia, akan dilaksanakan acara ini ajang 1 tahun dan kita punya banyak proyek-proyek yang kita sajikan untuk kesempatan ini yang bisa menjadi peluang bagi para investor. Nah, mungkin saya juga mau tambahkan di sini buat teman-teman di daerah. Jadi satu tadi saya katakan apa sih benefitnya? Jelas, siapkan proyek-proyek investasi di mana bisa ditarik. Kedua, tentu saja dengan banyaknya. Ini kita dalam Pak Indra, kita aja dari bisnis udah ada lebih dari 100 kali side event semenjak daripada inception meeting ya, semenjak awal di Januari. Jadi itu juga pelaksanaan daripada G20 kan di seluruh daerah di Indonesia. Jadi tidak hanya cuma Jakarta Bali, tapi ada di berbagai daerah. Nah, kami melihat memang ini juga kesempatan untuk bisa mendatangkan devisa tentu saja. Karena di mana para peserta partisipan itu datang ke Indonesia, jelas itu juga mendatangkan devisa, di mana kita juga kesempatan untuk promosi tidak hanya dari segi investasi, tapi juga showcasing produk-produk unggulan di daerah dan juga pariwisata. Ini pariwisata kita udah mati nih semenjak COVID ya. Untuk pulih kembali ini butuh benar-benar dukungan banyak pihak. Jadi kita mengambil kesempatan untuk memulihkan pariwisata kita ini juga dengan kesempatan G20, tuan rumah G20 ini. Jadi saya pikir ini juga teman-teman daerah bisa mendapatkan impact-nya. Nah, mungkin yang terakhir juga yang penting adalah kita selalu melihat G20 ini seperti pelaku-pelaku besar-besar yang di atas-atas. Tapi bagaimana bisa membumikan G20. Dan ini adalah salah satu di mana kita juga harus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena tuan rumahnya ini bukan cuma Presiden Jokowi, bukan cuma Pak Bahlil, tapi tuan rumahnya kita semua. Jadi Bapak Ibu yang duduk sebagai kepala di daerah ini adalah tuan rumah. Tuan rumah untuk G20. Oleh karena itu kita mesti persiapkan seluruh masyarakat untuk supaya tahu.
oh ini adalah G20, oh kita bakal jadi tuan rumah, oh acaranya seperti ini gitu. Jadi ini juga adalah saya rasa kerjaan kita sama-sama dan bagaimana nanti juga UMKM misalnya bisa mengambil manfaat. Kenapa saya tonjolkan UMKM? Karena selama ini kalau kita ngomong G20 itu selalu pelaku yang besar gitu ya. Padahal sebagian besar daripada pelaku usaha Indonesia itu kan UMKM. Makanya untuk pertama kalinya Pak Indra di B20 kita udah masukkan agenda UMKM. Jadi selama ini kan selalu yang jadi tuan rumah negara maju. Jadi UMKM nggak menjadi topik gitu. Nah sekarang justru di dalam agenda B20 kita mengedepankan topik UMKM. Ini juga bersangkutan dengan UMKM yang kita siapkan untuk penyiapan kapasitas, penyiapan akses daripada permodalan, teknologi dan lain-lain untuk bisa UMKM ini juga bisa naik kelas. Jadi memang kesempatan untuk kemitraan yang kita jalin dengan pengusaha-pengusaha dari berbagai negara juga saya rasa bisa bermanfaat untuk UMKM. Oleh karena itu mungkin saya juga mau sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa memang kami juga dalam salah satu rangkaian acara itu ada yang namanya UMKM Festival atau UMKM Connect di mana kita juga menyiapkan kesempatan untuk UMKM bisa menunjukkan atau men-showcase project-project maupun produk-produk mereka. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Sinta. Nah, Bu Sinta, ini saya harus perdalam lagi nih. Jadi memang kita harus bisa betul-betul memanfaatkan kita menjadi presidensi atau mungkin menjadi tuan rumah atau ketua kelasnya G20 ini untuk bagaimana agar menarik investasi sebesar-besarnya, begitu ya. Nah selama ini Bu Sinta, mungkin supaya Bapak Ibu Bupati maupun para kepala dinas yang hadir di sini, dalam roadshow selama ini yang sudah dilakukan, kira-kira potensi-potensi investasi seperti apa sih yang dicari oleh investor? Apakah itu katakanlah mungkin pertambangan ataukah mungkin pertambangannya apa gitu, bisa batu bara, bisa nikel dan segala macam, atau mungkin pariwisata dan lain. Ini perlu mungkin supaya mungkin Bapak Ibu Bupati di sini juga bisa memahami. Ya, ini menarik sekali Bung Sarman karena ini sesuai dengan judulnya nih kayaknya Apkasi udah ngelihat walaupun nggak ikut keliling tapi tahu. Kenapa kemanapun kita keliling selalu topiknya ini investasi hijau. Jadi ini kalau dilihat secara global, ini kan kita sudah mau menghadapi resesi dan lain-lain. Tapi kalau namanya investasi hijau itu tetap menjadi daya tarik, menjadi peluang. Jadi mereka nggak peduli nih mau resesi mau apa, tapi apa sih tawaran investasi hijau yang ada di Indonesia. Jadi kita kemanapun keliling pertanyaan ini selalu ada gitu. Dan ke banyak negara itu ya, jadi walaupun mungkin pendanaan segala kan banyak yang menjadi oh ini mau resesi kondisi global seperti ini, apa ada investor yang mau menanamkan modalnya? Ternyata kalau kaitan dengan investasi hijau jawabannya ada. Gitu. Jadi kembali lagi kalau ditanya yang utama memang ada di investasi hijau. Dan ini berkaitan dengan pertama hubungannya tadi disampaikan energi. Jadi memang energi terbarukan. Jadi kita kan sekarang proses energi transisi. Energi terbarukan menjadi satu primadona ya industri hijau yang kaitannya dengan mobil listrik, yang kaitannya dengan EV baterai. Itu juga menjadi primadona dan kebetulan itu semua sumber dayanya ada di Indonesia. Bayangin aja kita punya nikel, boksit, itu semua kan ada di Indonesia. Kita mau develop yang namanya EV baterai, yang namanya mobil listrik, ya itu dari Indonesia sumber dayanya. Jadi itu jelas Indonesia dilirik. Sekarang pertanyaannya bagaimana Indonesia tidak hanya dimanfaatkan, tapi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Makanya kenapa Presiden selalu mengatakan kita mau mengembangkan hilirisasi kita gitu. Kita nggak mau cuman suruh diambil aja nikel kita atau boksit kita gitu. Sama juga dengan energi EBT ya. Jadi di EBT kita juga lihat potensi kita baik itu solar, angin maupun geothermal maupun hidrogen itu besar sekali gitu. Tapi memang potensi yang besar ini harus bisa dikembangkan. Jadi ini yang saya rasa kalau ditanya Indonesia punya semua. Kita sangat kaya kita punya. Tapi gimana ini kemudian bisa terrealisasi untuk bisa menjadi proyek-proyek yang kita harapkan. Terima kasih Bu Sinta. Pak Indra, ini juga
Ini kan momen seperti ini agak jarang-jarang nih. Jadi bisa kita langsung bertatap muka dengan para pimpinan kepala daerah, kemudian juga dengan kepala-kepala dinas. Selama ini masalah investasi ini kan salah satunya faktor kan kemudahan ya dalam berbagai aspek, terutama perizinan. Nah, hambatan-hambatan di daerah, di pusat, ya karena selama ini kan infonya kadang-kadang di pemerintah pusat sudah lancar, di daerah malah susah gitu kan. Nah, apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi dalam hal ini supaya koordinasi antara pusat dan daerah, terutama nih isu OSS ya, ini juga supaya berbagai perizinan investasi itu lancar. Nah, itu bisa mungkin direspon, Pak. Makasih Pak. Kalau kita ranking ya, masalah atau keluhan, saya mulai dari situ dulu. Keluhan terbanyak yang disampaikan ke kantor kami dari investor, itu ranking pertama, itu adalah lahan. Semua yang terkait dengan lahan. Entah dia ketemu orang yang salah, atau peruntukannya nggak jelas, atau harganya nggak nyampe. Ada satu plot lahan 5 pemilik, ada tumpang tindih peruntukan, macam-macam. Tapi yang terkait dengan lahan, itu ranking 1 masalah. Ranking 2 adalah kebijakan yang suka berubah-ubah. Itu yang sering dikeluhkan. Ranking ketiga adalah perizinan. Perizinan yang ribet. Terutama yang terkait dengan KKPR. KKPR itu yang dulunya namanya izin lokasi. Lalu IMB, lalu izin lingkungan. 3 itu. Jadi 3 besar itu yang sangat memerlukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk mengurai benang kusut dari 3 keluhan utama dari pelaku usaha tadi. Nah, untuk lahan yang diinginkan oleh investor itu adalah yang clear and clean. Karena appetite atau apa ya itu? Pandangan investor terhadap risiko sekarang ini rendah. Rendah dalam arti mereka tidak mau ngambil risiko. Artinya kalau ada sedikit ketidaknyamanan, ketidaksenangan gitu, itu mereka cabut. Gitu. Kenapa dengan mudah cabut? Karena opsinya banyak, di tempat lain banyak dan lebih baik. Kalau kita bilang bahwa ini lahannya udah oke kok, tinggal nunggu diketok di dewan, katanya. Jawabannya adalah ya udah tunggu aja nanti setelah selesai diketok baru kita bicara lagi. Jadi appetite dia untuk ngambil resiko tuh udah rendah. Artinya kalau soal lahan belum clear, belum clean, itu nampaknya dipandang oleh mereka kayak ngajak masuk ke masalah, bukan ngajak seneng gitu, bukan ngajak untung. Karena ngurus perizinan dan persetujuan untuk tata ruang kan kita tahu sendiri seperti apa. Jadi apa yang sudah dilakukan? Yang dilakukan adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan terobosan sebenarnya. Yang luar biasa. Dari 79 undang-undang dikompres menjadi 1. Ribuan aturan dikompres menjadi 1. Dan niatnya untuk memudahkan gitu. Ternyata memang tidak mudah. Karena itu berkaitan dengan budaya. Nah, tapi yang paling bisa dilakukan secara realistis sekarang adalah pengawalan. Jadi Pak Sarman masuk ke dalam rimba tadi aturan yang banyak dan koordinasi yang tidak selalu mulus, itu ternyata andalan yang bisa dilakukan adalah pengawalan. Kita tidak sempurna,
masih banyak masalah, tapi kalau diopeni, bahasa Jawanya, atau dikawal, itu pengalaman kami memperlihatkan bahwa itu bisa. Pengawalan itu termasuk tidak henti-hentinya kita berkoordinasi antara pusat dan daerah. Sama-sama mengawal investasi tersebut dari ide sampai ke realisasi. Masalah satu demi satu itu dipecahkan. Jadi secara praktis begitu pandangannya. Dengan mengawal itu memberikan kesan kepada investor bahwa dia ditemani gitu. Dia tidak sendiri dan membentur masalah, membentur tembok, membentur masalah akan dicarikan solusinya. Dengan OSS memang saat ini sudah sejak diluncurkan oleh Bapak Presiden Agustus tahun lalu, itu memang sudah jalan, tapi memang tidak sempurna. Meskipun tidak sempurna, saat ini sudah diterbitkan 1.500.000 nomor induk berusaha. Artinya itu 7 sampai 9.000 per hari. Berarti bisa. Nggak sempurna, iya, tapi bisa ternyata. Di hari-hari yang sibuk 14.000 per hari terbit. Berarti bisa. Tapi per hari juga ada ke kantor kami 300 yang melakukan keluhan. Jadi 7.000, 9.000 per hari terbit, tapi 300 per hari datang ke kantor kami. Berbagai macam keluhannya, Pak. Ada keluhannya dari yang mulai, ini kok tombol nggak bisa diklik ya, seperti itu. Ini kok notifikasinya kok nggak muncul ya, seperti itu. Itu termasuk ringan itu. Artinya kalau kita dengar itu, kita kasih tahu ke teknisi, besok kelar itu. Tapi kalau ini KBLI-nya belum ada, nah itu repot tuh. Itu kita harus rapat interkementerian, karena ternyata KBLI-nya nggak ada. Gitu. Seperti itu. Atau sudah disend, nggak diterima oleh kementerian, nggak diterima oleh daerah. Seperti itu. Tapi ribuan terbit per hari. Jadi bisa, tidak sempurna tapi bisa, dan itu yang akan kita teruskan. Oke, Pak Indra. Tenang Pak Indra, ini masalah pertanahan tadi udah mafia-mafia udah ditangkapin Pak. Jadi aman. Nah, jadi kenapa harus kita tanya itu ke Pak Indra? Karena takutnya nanti ini Bu Sinta sudah keliling kemana-mana, investornya mau masuk tapi izinnya susah. Nah, jadi clear nih Pak ya. Nah, clear. Nah, kembali ke Bu Sinta nih. Saya mau wakili aja. Jadi karena ini kan waktu kita terbatas nih. Jadi biar saya bertanya nih. Bu Sinta, kira-kira memungkinkan enggak ya? Misalnya nanti kita bikin salah satu event atau side event B20 ini khusus. Ya mungkin katakanlah anggota APKASI kita kumpulkan 50 bupati yang memang punya peluang-peluang investasi yang akan ditawarkan. Nah terus kita bikin satu forum, nanti biar bupatinya langsung yang akan memaparkan ini loh peluang-peluang investasi di daerah kami, kemudian nanti calon-calon investornya kita undang, memungkinkan itu Bu Sinta kita bikin? Iya, memang sangat memungkinkan Bung Sarman, jadi memang yang tadi saya katakan bahwa momentum daripada presidensi ini kan harus kita ambil ya, jadi bagaimana nih caranya bahwa kita bisa menampilkan unggulan-unggulan yang ada di daerah kita semua. Nah, saya mau mungkin juga menginformasikan bahwa Kadin dan Kementerian Investasi itu dalam rangkaian acara puncak di B20 G20 itu akan ada yang namanya Investment Forum. Jadi Investment Forum itu tempat nanti di mana deal-deal ini sebenarnya juga akan
ditandatangani, diumumkan dan lain-lain. Jadi kita memanfaatkan waktu yang ada dari sekarang sampai nanti puncaknya di November itu bisa saja kalau Bung Sarman mau mengumpulkan teman-teman bupati nantinya untuk bisa menawarkan nih proyek-proyek yang apa yang ada. Nah, Kadin juga akan nanti memfasilitasi, kami memang udah berencana untuk membuat panduan juga gitu. Jadi kayak semacam buku di mana semua proyek-proyek investasi daerah itu juga akan ditampilkan dan akan kami sampaikan kepada juga Kementerian Investasi gitu. Jadi bersama-sama mungkin nanti teman-teman di Kadinda di daerah. Jadi sekali lagi ini sangat memungkinkan dan saya juga mau menonjolkan bahwa yang penting ini adalah kita di sini dalam menarik investasi sebenarnya kan kita juga mau menjalin kemitraan. Jadi sebisa mungkin mereka tidak hanya masuk sendiri tapi juga bermitra dengan pelaku usaha daerah. Ini sesuatu yang sebenarnya kita tonjolkan. Makanya kita ada yang namanya business matching, kita ada yang namanya B20 Connect platform. Itu adalah untuk juga bisa bagaimana bisa berhubungan gitu loh. Bahwa sebelum mereka datang ke Indonesia sendiri itu bisa berkait melalui sistem online untuk berhubungan dengan calon-calon mitra yang mereka bisa kerjasama. Jadi kita di sini juga tidak hanya mempersiapkan proyeknya, tapi mempersiapkan pelaku usahanya yang bisa dimitrakan. Karena ini yang kuncinya sebenarnya. Kalau kita bisa menjalin kemitraan, manfaat buat Indonesia akan jauh lebih besar. Tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian bahwa memang kita harus betul-betul memanfaatkan peluang kita menjadi presidensi G20 dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian ternyata sangat terbuka bahwa G20 ini akan mempertemukan kita dengan calon-calon investor. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian tolong disiapkan saja kira-kira peluang-peluang atau potensi-potensi yang ada di kabupaten masing-masing. Nanti kita akan bikin forum tersendiri ya Bu Sinta ya, mungkin didukung juga oleh Kementerian Investasi. Bapak Ibu sekalian memaparkan peluang-peluang investasi yang ada di kabupaten, kemudian nanti kita tawarkan kepada calon-calon investor. Ya, sehingga bahwa memang seperti yang sampaikan oleh Bapak Presiden kita, ya, soalnya kalau G20 negara-negara lain yang diurus hanya kebijakan terus. Ya kan? Nah, Pak Presiden kita beda, bukan hanya kebijakan, harus aksi nyata gitu loh. Harus betul-betul ada yang kita dapatkan secara konkret. Nah makanya dalam hal ini kita akan tindak lanjuti Bu Sinta dalam hal ini kita advokasi. Karena saya juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, jadi nyambung untuk melaksanakan side event khusus bagaimana agar berbagai peluang-peluang investasi di kabupaten itu bisa diinformasikan dan juga bisa dimanfaatkan oleh investor-investor yang mau masuk ke Indonesia. Saya rasa sesi kita hari ini seperti ini karena kita masih ada lagi sesi yang lebih baik lagi nanti ke depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan ini sesi kita tutup. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, Pak Indra dengan Bu Sinta. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Sarman Simanjorang, kepada Ibu Sinta Kamdani, dan juga Bapak Indra Darmawan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada keseluruhan panelis. Mungkin untuk Ibu Sinta dan Pak Indra mohon maaf boleh di panggung dulu dengan Pak Sarman. Setelah ini kita akan memberikan kenangan plakat yang akan diberikan oleh Bapak Adnan Purika Ihsan selaku Sekretaris Jenderal Apkasi dari Bupati Goa. Mohon ke atas panggung Bapak. Baik, plakat ini akan diserahkan oleh Bapak Adnan kepada Bapak Indra Darmawan selaku Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi BKPM. Mungkin berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya plakat diberikan kepada Ibu Sinta Kamdani selaku Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri dari Kadin Indonesia. Mungkin boleh foto bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang. Baik, silakan rekan-rekan dokumentasi untuk mendokumentasikan foto bersama.